Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, Mimin malam ini akan membahas terkait CASN tahun 2023 dengan subtopik adalah mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF Guru ya pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, ini banyak request dari teman-teman guru ya. Nomenklaturnya ini Mimin tidak bahas ya, menimbang, mengingat ini tidak Mimin bacakan, jadi teman-teman cukup baca. Filenya ada di bawah, sudah Mimin share, silahkan download. Bagi yang teman-teman belum punya ya. Nah, di sini Mimin itu akan membahas di bagian memutuskan. Nah, ini bagian penting yang kita perlu cermati dan pahami ya. Yang poin pertama adalah jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional atau JF Guru tahun anggaran 2023 meliputi. Nah, ini poinnya adalah yang pertama adalah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Jadi ada dua kebutuhan di sini. Nah, kemudian kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi. Jadi untuk pelamar khusus itu terdiri dari 3 poin, yaitu pelamar prioritas, kemudian ex-tenaga honorer kategori 2, STHK 2 yang terdaftar di database BKN tentunya ya. Kemudian C adalah guru non-aparatur sipil negara non-ASN di sekolah negeri. Nah, ini adalah tenaga honor negeri ya. Kemudian yang ketiga, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, berarti 3 poin ini. Huruf A adalah peserta, bagian yang A ini adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade ya pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 ya, tahun-tahun sebelumnya, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K JF Guru periode sebelumnya. Oh, berarti ini adalah yang lulus tahun 2021 ya, khusus yang sudah lulus NAB di tahun 2021. Kemudian untuk XTHK 2, ini adalah poin yang B ya, adalah yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 milik BKN tentunya ya. Nah, ini juga sudah Mimin jelaskan tadi. Kemudian poin kelima adalah guru non-ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C, berarti yang satu ini adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini ya, berarti batas masa kerjanya adalah 3 tahun. Nah, kalau berdasarkan sosialisasi yang disampaikan teman-teman Kemdikbud kemarin, cut off-nya itu adalah diambil per Juni 2020 ya. Minimal itu adalah sudah terdata di Dapodik pada bulan Juni tahun 2020. Kemudian yang keenam, kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi. Nah, ini yang khusus pelamar umum ya. Yang tadi adalah khusus. Kemudian yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, ini adalah yang memang dari teman-teman swasta atau yang memang belum 3 tahun terdaftar di Dapodik tentunya ya. Nah, kemudian ini poin ketujuh adalah pelamar pada seleksi P3K JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan. Nah, ini memang ya. Ini ada peraturannya ya, nanti akan ada 20901 ini tetapi belum Mimin dapatkan. Nah, pada poin ketujuh, pelamar pada seleksi P3K KJF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 atau S1 atau D4 tentunya ya. Ini ada surat edaran dari Direktur Jenderal GTK ya, ini nomor 2901, nanti Mimin cari, nanti Mimin lampirkan juga. Kemudian yang kedelapan adalah kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K KJF Guru tahun anggaran 2023 dimaksud pada diktum ketujuh dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Kemudian poin ke-9, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak. Ya, ini pada taman-taman kanak-kanak, sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Khusus yang ini ya, teman-teman yang berada pada jenjang ini. Ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik yang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3 KJF Guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Kemudian yang ke-11, dalam hal pelamar seleksi P3 KJF Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas. Nah, khusus teman-teman yang disabilitas ini memang ada penilaian atau perlakuan khusus ya.
Yang pertama adalah penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris. Jadi khusus teman-teman disabilitas rungu itu tidak bisa memilih bagian yang ini ya. Kemudian penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan. Jadi ada pengecualian yang tidak bisa dipilih bagi teman-teman disabilitas. Kemudian ke-12, ini adalah pelamar lowongan kebutuhan P3 JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi. Nah, ini teman-teman sangat perlu pahami ya. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Nah, yang termasuk pelamar prioritas ini adalah teman-teman yang sudah dinyatakan lulus memenuhi nilai ambang batas ya. Jika ini masih tersedia formasinya, baru kemudian dilanjutkan bagi teman-teman XTHK 2. Jika masih tersedia formasi, baru disampaikan diteruskan kepada guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, ini adalah yang induk-induk di negeri ya. Kemudian baru pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Ini adalah teman-teman PPG dan teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik. Ini adalah kategori prioritasnya ya. Kemudian poin ke-13, seleksi P3 KJF Guru terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 terdiri. Nah, ini adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian ke-15, seleksi P3 KJF Guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Ke-16, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana poin ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, sistem CAT-nya ini dilaksanakan oleh teman-teman BKN ya. Ini tidak menggunakan CAT Kemdikbud tentunya. Jadi tahun ini menggunakan CAT miliknya BKN. Ke-17, ke-18 dan ke-19 ini adalah terkait wawancaranya ya. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3 KJF Guru tahun 2021. Ini bagi teman-teman yang sudah lulus di tahun 2021 ya. Kemudian ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Ini bagi teman-teman daerah yang ingin menambahkan tambahan soal teknis ya. Maksudnya ada penilaian lain di luar CAT BKN. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagai dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagai dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Ke-21, pada hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagai dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada kementerian ya, dan kepada kepala BKN juga. Jadi kalau memang daerah itu sebenarnya ini opsional ya, tentatif apakah daerah itu ingin mengadakan kompetensi tambahan ya. Ke-22, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi ini memang berkaitan dengan kita sebagai guru ya. Kemudian materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen kemampuan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kemudian materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagaimana perekat bangsa gitu ya. Jadi sebenarnya tes ini sebenarnya tahun kemarin itu dilakukan dengan metode wawancara ya. Nah, ini juga sebenarnya tetap menggunakan metode wawancara, tapi bedanya kita mengerjakannya langsung pada soal-soal dalam bentuk CAT langsung di komputer ya. Seperti kita menjawab EDS sebenarnya ya.
Kemudian ke-23, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit ya. Bagi pelamar umum, waktunya adalah 120 menit. Bagi teman-teman yang punya disabilitas, waktunya dapat tambahan 30 menit lebih lama ya. Kemudian wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Ke-25, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 ya. Ada seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 soal, seleksi kompetensi manajerial berjumlah 25, seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 dan wawancara sejumlah 10 soal. Kemudian pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak jawab dengan nilai 0 ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak dijawab bernilai 0 ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 4, serta soal tidak dijawab bernilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4, serta tidak menjawab bernilai 0. Kemudian nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Jadi kalau teman-teman mendapat nilai sempurna atau perfect, totalnya adalah sebanyak 670, di mana 450-nya untuk teknis, 180 untuk sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta agar masuk ke penetapan kebutuhan umum ya. Jadi ada nilai ambang batas yang harus dipenuhi. Kemudian ke-29, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagai yang dimaksud pada ditum ke-28 terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, kemudian nilai ambang batas wawancara. Kemudian penetapan nilai ambang batas sebagai yang dimaksud poin ke-20 yaitu gitu ya. Jadi untuk poin yang A, seleksi kompetensi teknis, teman-teman itu tidak boleh lebih kecil ya. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ini ada di bawah ya. Ini tidak boleh lebih kecil dari bidang jabatan yang teman-teman lamar ya. Nanti ada di bawah karena beda-beda sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar tentunya. Kemudian untuk nilai ambang batas manajerial sosiokultural tidak boleh lebih kecil dari 117. Untuk wawancara itu kan nilainya tadi adalah sebanyak 40 dan teman-teman tidak boleh lebih rendah dari 24 nilai ambang batasnya ya. Kemudian 31, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Berarti pelamar kebutuhan khusus ini dinyatakan lulus dengan predikat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ke-31, pelamar yang pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristekdikti mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi ini mendapatkan nilai 450 ya, nilai tertinggi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ya. Ini ditetapkannya 13 September kemarin ya. Jadi ini adalah poin yang perlu teman-teman pahami terkait mekanisme seleksi JF Guru tahun 2023, di mana ada skala prioritas, kemudian ada nilai-nilai ambang batas yang perlu teman-teman pahami. Dan jadi ini teman-teman bisa lihat, ini adalah daftar nilai ambang batas ya, yang tadi yang harus teman-teman lulus untuk kompetensi teknis. Bagi teman-teman yang melamar di jabatan tertentu, ini nilainya beda-beda ya. Ada yang 180, ada yang 170, ada yang 160, sesuai dengan nomenklatur nilai jabatan ini. Jadi teman-teman
memastikan poinnya adalah teman-teman itu tidak boleh lebih kecil dari sini. Poin ke-30-nya, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran ini tidak boleh lebih kecil dari itu. Berarti dari 450 syarat yang ditentukan nilainya, jika teman-teman melamar sebagai guru kelas, teman-teman minimal harus di atas 180 ya, atau 180 minimal ya. Jadi ini adalah pembahasan terkait untuk JF Guru ya. Ini adalah mekanisme untuk perekrutan JF Guru untuk tahun 2023. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Salam satu data.